yang berlaku, termasuk komitmen untuk membayar tambahan jika harga hewan kurban naik. Kan gitu tuh. Kalau nanti dia nggak sepakat, tiba-tiba naik, ada yang nggak sepakat, itu gugur tuh. Nggak boleh. Arisan apa? Arisan kurban. Ustaz, masih mau lanjut ini pertanyaanku, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Ikut Iya, arisan kurban tiap tahun. Terus pahalanya buat bapak ibu almarhum. Gimana? Siapa yang mau nanya ini? Masih mau lanjut. Aku Oke, kita habisin dulu jawab dulu pertanyaan. satu-satu dulu yang udah nanya. Jadi arisan kurban hukumnya itu dibolehkan oleh sebagian ulama, terutama jika dilakukan sebagai bentuk saling tolong-menolong, ta'awun dalam melaksanakan ibadah kurban. Berkurban untuk orang tua yang masih hidup juga dianjurkan, bahkan mendapat pahala yang lebih besar. Ya, masih hidup. Orang tua masih hidup, boleh dianjurkan. Pahalanya lebih banyak kalau orang tuanya masih hidup. Nah, hukum arisan kurban itu mubah, dibolehkan. Jadi arisan kurban itu dalam bentuk saling berkontribusi untuk membeli hewan kurban secara umum diperbolehkan oleh ulama. Terutama jika dilakukan dengan cara yang tidak mengandung unsur riba atau ketidakpastian. Ya. Nah, syarat-syarat arisan kurban yang halal apa? Tidak ada unsur riba, jadi perjanjiannya harus jelas, tidak ada unsur ketidakpastian, gharar, terkait harga hewan kurban atau jumlah yang harus dibayar, harus jelas. Adanya kesepakatan semua anggotanya, baik arisannya harus sepakat dengan aturan yang berlaku, termasuk komitmen untuk membayar tambahan jika harga hewan kurban naik. Kan gitu tuh. Kalau nanti dia nggak sepakat, tiba-tiba naik, ada yang nggak sepakat, itu gugur tuh. Nggak boleh. Ya, jika ada khawatir keterkaitan unsur riba, beberapa ulama menyarankan agar arisan dilakukan dalam bentuk arisan uang yang kemudian digunakan untuk membeli hewan kurban. Ya, paham ya? Tapi kalau umpama arisannya itu posisinya ada unsur, udah jangan, haram, nggak boleh ada unsur riba di situ. Lalu nanti mana lebih utama antara sapi sama kambing? Ulama di sini hampir mayoritas kebanyakan lebih mengutamakan afdal adalah kambing. Kenapa? Karena ngambil rujukannya, andaikan ada hewan yang lebih baik pada saat berkurban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edi. Andaikan ada yang lebih baik daripada domba ini, kambing ini, maka Allah tentunya akan mengganti dengan sapi, unta. Tapi enggak, ternyata yang lebih baik itu kambing, bukan sapi. Tapi karena mayoritas orang-orang itu kan adalah, oh enakan daging sapi nih karena lebih gede nih ngelihat dagingnya gitu. Nah, ini belum perlu belajar nih kaidah yang namanya, andaikan pada saat itu Nabi Ismail ada hewan yang bagus, ya, maka nggak mungkin dia itu kambing. Berarti ternyata apa? Yang lebih baik kurban itu dengan kambing, bukan sapi, bukan unta. Itu sudut pandang kalau belajar fikih, ngambil dalil-dalil rujukan. Kenapa? Karena memang berkurban rata-rata ulama yang pertama kali Nabi Ibrahim itu dengan kambing gibas, domba. Maka itu lebih utama. Ngapain arisan? Mendingan individu aja lebih bagus. Hah? Lebih bagus sendiri aja. Saya beli kambing. Berapa harganya kambing? 3 juta, 4 juta, udah saya beli kambing. Itu. Ngapain mau ikut arisan-arisan? Udah. Gitu loh. Enggak, Ustaz, saya ikut arisan karena sekarang ada yang namanya jodoh arisan juga, Ustaz. Mati bijak. Jodoh arisan. Enggak lah, Ustaz. Enggak ada kayak gitu. Allah Ta'ala alam bisawab, teman-teman. Lanjut. Ya. Pertanyaan Ustaz, hukum dari sebuah arisan itu apa Ustaz? Kan tadi udah dijelaskan arisan hukumnya ini. Iya, maksudnya arisan kadang kan mama itu kadang Dibolehkan. Pak Ustadz,
Kalau arisan kan biasanya dikocok tuh Pak Ustadz, dikocok-kocok siapa yang dapat duluan itu. Nah itu kan ada unsur apa siapa yang dapat duluan gitu loh Pak Tadi Ustadz. kan udah Itu saya mungkin yang jelaskan. dimaksud. Benar Udah Kakak Muslimah? dijelaskan, makanya kalau ngaji didengarnya pakai kuping. Itu kan nggak pasti. Catet ten, catet ten, catet ten. Maksudnya barang itu Maksudnya kan itu kan Bolehnya unsur riba, Dek. nih siapa yang Makanya naik dicatet itu ten, harus dengarnya pakai kuping. Oh ten, catet ten. siap Ustadz. Ya. Jika ada kekhawatiran terkait ada unsur riba, para ulama menyarankan agar arisan dilakukan dalam bentuk arisan uang yang kemudian digunakan untuk membeli hewan. Kalau bisa ngapain? Alihkan lagi, mendingan kamu kumpulin duit sendiri untuk beli kambing. Masih lagi nanya lagi. Siap Ustadz. Kalau harganya sama ngapain milih pakai arisan? Ya mendingan ngumpulin aja sendiri, gitu loh. Gue jadi melayang kemana-mana, ada pertanyaan untuk pakai dikocok lah segala, dikocok lah, arisan kan dicok. Gue udah nggak dari dulu tuh ngajar. Gimana sih, Dek? Ya Allah, harus jelaskan kayak gitu. itu kan milsik Pak Ustadz. Itu milsik kan di kocok-kocok gitu kan Pak Ustadz. Goyang sampai ruwet gitu loh Pak Ustadz. Udah ruwet baru keluar Masih gitu. tahu si meong nih susah Diulang ini. lagi, Dek. Pak Ustadz, sebenarnya nama meong ini kalau aku lagi kesel nih sama anakku kan, kalau dia udah lagi minta apa gitu, nah, dasar meong gitu. Sebenarnya dia marah kalau panggil meong gitu, tapi aku senang marahnya tuh lucu gitu kan. Namanya kan Melani, tapi kalau ini kan meong gitu. Nah, aku pakai sekarang ini meong. Bagus kan? Kreatif, emak kreatif tuh. Ya, Hera mau nanya apa lagi, Hera? Merajuk Hera udah. Enggak merajuk, kasih kesempatan yang lain. Silakan dulu, selesaikan dulu Bunda Fia sama Bunda Muslimah. Udah. Sudah selesai. Udah. Ya. Apa? Oke, saya lanjut lagi. Apa? Nanya Sudah, apa? saya Arisan lanjut. apa? Arisan lagi? Arisan jodoh? Arisan, bukan. Dikirain arisan jodoh. Bukan lagi. arisan. Ada hubungannya dengan jodoh juga sih yang mau saya tanyakan ini. Berarti arisan jodoh pula ini. Mati bijak. Emang ada urusan arisan jodoh? Ih, giliran. Kocok dulu giliran. Aduh, bangsat, ngeri. Apa, Hera? Enggak ada, bukan berurusan jodoh, enggak ada arisan jodoh. Siapa mau dia arisan? Lanjutlah. Ustaz dia. Bunda Hera. Oke, lanjut. Katanya jatuh, Hera. Temenmu Ya katanya udah, jatuh. kalau Mandi, Hera. emang nggak bertanya, Ya. aku yang bertanya. Ini Ya, Pak Ustadz, katanya jatuh kamar bertanya. mandi. Doain biar ini sembuh. Ani, kamu diam dulu nih. Semalam itu. Ani, kamu diam. Tadi katanya nggak mau ini, katanya mau tanya. Tar dulu, aku tanya dulu ini. Aku dulu. Aku udah Tadi lewat katanya nggak kalimat jadi. tadi, udah lewat. Diam dulu. Diam dulu. Enggak. Tetap Hera duluan. WhatsApp itu. Saya tuh ampun-ampunan. Ini mau ngaji apa mau ngajak ribut, ustadznya jadi wasit ini. Lanjut. Ustaz udah diam. Aku kalem tadi. Ya, saya Tapi pakai itu. tapi ya kan, Ustaz. Terima, diam. Yang lain diam. Aku belum puas ini. Coba lanjut dulu, Pia dia. Muslimah diam, mute. Maaf ya, maaf. Lanjut. Kakak Hera, tawamu itu sudah menghujat itu. Jangan kau tetap ketawa terus, menghujat itu tertawamu. Kau ngomong itu menghujat. Mending ketawa aku menghujat, kau mau menghujat. Tunggu, sudah dulu deh, lanjut ke dulu Ustaz. Ya udah. Masih dengan korban tadi, Ustaz. Masih dengan korban tadi, Ustaz. Ini kan Ustaz nih tahu posisi saya kan. Pernah berdua dan sekarang lagi sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ustaz. Misalnya nih orang tua saya kan misalnya kali ini yang
yang idul kurban nanti ini kan dia tidak bisa berkurban. Dia tidak bisa berkurban kan, misalnya sayang ini opa ini uang buat bapak berkurban, buat bapak beliin misalnya kambing atau apakah Hera dapat juga? Kan ada tuh yang pernah sering disampaikan para ulama kita, katanya kalau bapak yang atas nama bapak yang berkurban, semua anak-anaknya ke bawah itu dapat. Nah kalau misalnya ini Ustadz, kita sudah berkeluarga. Kita sudah berkeluarga kan, tapi orang tua tidak mampu tuh berkurban. Nah duit kita itu udah dikasih sama dia lah, dapat buat bapak lah berkurban. Yang saya tanyakan ini maksudnya ini Ustadz, amalnya untuk berkurban ini, kalau amal untuk ngasih orang tua kan itu kela ada. Yang saya tanyakan amalnya dapat juga kah kita amal kurban tadi itu Ustadz? Nggak, salah mungkin tanya aku berjawab, maaf Ustadz kalau ini. Cara aku bertanya nggak tahu, saya nyusun kata-katanya Ustaz lah pahami. Jadi gini, menurut para ulama, jika seseorang sudah berkeluarga, namun orang tua tidak mampu berkurban, begitukah? Betul? Iya. Dan dia memberikan uang untuk kurban orang tua, maka hukumnya adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ini dianggap sebagai bentuk ibadah yang mulia dan diakui dalam Islam. Tapi jika hanya mampu berkurban untuk diri sendiri, lebih baik mendahulukan kurban untuk diri sendiri dahulu sebelum orang tua. Paham? Jadi kurban atas nama orang tua, seumpama berkurban atas nama orang tua yang tidak mampu adalah bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, terutama jika orang tua tersebut adalah ibu atau ayah, orang tua kita sendiri. Jadi prioritas tentang diri sendiri. Jika seseorang hanya mampu berkurban untuk satu orang, lebih dianjurkan untuk berkurban untuk diri sendiri lebih dahulu. Ku anfusakum, jagalah dirimu dahulu. Itu dalilnya. Wa ahlikum nara. Paham ya? Karena kurban itu sendiri adalah sunnah muakkad, yang merupakan amalan sunnah untuk menyempurnakan ibadah wajib. Paham ya? Itu. Nah, jadi kalau kurban untuk keluarga, ya, kurban untuk keluarga. Nah, kalau di Komal ini cara korbannya gimana? Korban palanya IWG itu bagus tuh, palanya IWG. Karena nggak ketemu di Komal lain yang nggak ada ilmu, masuk sini, duduk yang rapi di sini. Supaya kau nanti pada saat Idul Adha IWG, palamu dikurbankan nanti. Ya, otaknya dikeluarkan, diganti pakai otak yang bagus tuh, pakai otak ikan tuh. Jadi kurban untuk keluarga teman-teman, jika seseorang memiliki kemampuan dan ingin berkurban untuk keluarga termasuk orang tua, maka dibolehkan. Terutama jika keluarga tersebut tinggal serumah dan dinafkahi oleh satu kepala rumah tangga. Nah, kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia gimana? Sebelum nanti ditanya kita sampaikan lagi supaya nggak ada tapi-tapi. Paham ya? Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal diperbolehkan, terutama jika orang yang meninggal itu berwasiat atau nazar untuk berkurban. Ya. Nah, mendahulukan kewajiban. Jika seseorang memiliki kewajiban lain yang lebih mendesak, seperti membayar hutang, atau memenuhi kebutuhan pokok keluarga, maka lebih dianjurkan untuk mendahulukan kewajiban tersebut sebelum berkurban. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rodu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rozi, Itu Ustadz apakah mengenali diriku? kenal. Meong. Bunda. Oi. Kenal semua. Ustadz kemarin tuh benar-benar kena tombak Ustadz. Iya via sayang. Udah oleng, tapi udah ini sih cuman 2 jam apa 1 jam nggak sampai itu ngajukin banding. Akhirnya saya pakai akun satunya masuk ke Komal orang akhirnya, Bunda. Iya, makanya saya kok nggak ngelihat teman-teman, makanya saya kan suruh tap-tap layar, kok saya yang kena apa Ustadz, bingung kemarin.
Saya yang kena. Tapi padahal kita nggak ngomongin apa-apa gitu loh. Di Komal Ustadz sendiri. Iya. Bunda, Di sini. itu kenanya ujaran kebencian padahal lagi ngobrol sama Kohlo ya. Biasa. Tapi anehnya itu mereka nomba itu kadang cuma sejam, 2 jam. Ya mudah-mudahan mereka yang benci sama kita, Allah ampuni dosanya, ya kan? Allah berikan taufik hidayah, gitu aja. Amin, amin. Itu aja. Yang lucunya iya kalau Oten sih nggak jadi masalah. Ini kan kita sesama Muslim juga. Dulu Bunda yang mereport itu, yang mereport akun-akun Bunda itu malah yang ini karena udah mulai rame dikit tempat Bunda udah di-report. Apa lah ini? Ada 12 orang yang mereport kan. Yosep bilang tuh Bunda, TikTok melarang poligami, makanya ditombak. Bang Yosep. Yosep. Oh, kita aja yang poligami istri boleh lah. Masa yang poligami Tuhan aja boleh kok. Tuh. Coba jawab Bang Yosep. Jadi teman-teman ya, ini masalah Tuh kurban. sebenarnya Karena memang IWG itu yang punya masalah. Kita bahas ilmu tentang kurban. Maka para ulama itu berbeda pendapat mengenai keabsahan berkurban untuk orang yang telah meninggal ketika mayit, orang mati sebelum tidak berwasiat pada keluarga ketika masih hidup. Nah, menurut pandangan madhab Syafi'iyah, berkurban yang ditujukan untuk orang yang telah meninggal ketika tidak ada wasiat, dia tidak berwasiat, dianggap tidak sah. Dan pahala tidak sampai kepada orang yang telah meninggal tersebut kalau tidak ada wasiat orang yang meninggal ini. Tapi sedangkan menurut tiga madhab yang lain, yakni Hanafi, Maliki, Hambali, berkurban untuk orang yang telah meninggal ketika tidak berwasiat dianggap sah dan pahalanya sampai kepada mayit. Gitu. Sebab apa? Kematian bukanlah penghalang bagi orang lain untuk menunjukkan pahala ibadah atas orang yang telah meninggal tersebut. Seperti dalam permasalahan haji dan sedekah. Itu. Jadi di mana penjelasannya dalam kitab Mausu'ul Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di mana dikatakan di kitabnya ini, kalau kitab ini kita baca gini. Idza awsal mayyitu bitadhiyati anhu. Ya. Jadi adapun jika orang yang telah meninggal dunia belum pernah berwasiat, ya. Dia nggak pernah berwasiat, belum pernah berwasiat untuk dikurbani, kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut, ya di sini kalimat au waqafa waqfan lidzalika jaza bil ittifaqi mana mah? Bil ittifaqi fa in kana nanya mau kemana? Fa in kanat wajibatan lin nadhri wa ghairihi wajib 'alal warithi infadhu dzalik. Menjalan sama kamu? Ya. Menjalan kemana? Oh tadi suplemen. Hah? Jadi suplemen. Ya udah, bapak beliin lah, bapak ndak ada duit. Jangan minta duit sama bapak ndak ada. Minta sama bundanya kalau ini. Kamu aku kan belum pulang. Belum pulang? Ya. Belum pulang nggak mau tidur sama bapak, malas. Kalau tidur sama bapak kasih duit lah. Oh iya, lanjut teman-teman. Amma idza lam yusi biha fa arada al-warithu aw ghairuhu ay yudhhiya anhu mimma li nafsihi. Fadhahaba al-Hanafi wal Maliki wal Hanabilatu ila jawaz at-tadhiyati anhu. Illa anna al-Malikiyata ajazu dhalika ma'al karahati wa inna ma ajazuhu li anna al-mauta la yamna'u at-taqarruba 'anil mayyiti kama fi sadaqati wal hajji. Artinya gini, adapun jika orang yang telah meninggal dunia belum pernah berwasiat untuk dikurbani, kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri, maka madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memperbolehkannya. Hanya saja menurut madhab Maliki boleh tetapi makruh. Alasannya apa? Karena mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk bertakarrub kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji. Jadi
Ini yang harus difahami. Nanti ada sedekah dalam fikih klasik yang sangat berhubungan dengan permasalahan mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah. Di mana dikatakan al-isaru fil qurbil makruhu wa fi ghairiha mahbubun. Ya. Mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah adalah hal yang makruh. Sedangkan dalam persoalan lain adalah ibadah, dalam persoalan lain ibadah ya adalah hal yang dianjurkan. Gitu loh. Jadi hukum asal mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah adalah makruh. Ya. Tapi dalam prakteknya hukum mendahulukan orang lain dalam ibadah sejatinya cenderung berbeda-beda sesuai dengan status ibadahnya. Ibadahnya apa yang didahulukan serta dampak yang ditimbulkan dari mendahulukan orang lain. Nah, di sini mengenai hal ini Syekh Jalaluddin Asyuyuti memberikan rangkuman. Apa kata Syekh Jalaluddin Asyuyuti mengatakan al-itharu in adda ila tarki wajibin fa huwa haramun. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah ketika akan menyebabkan meninggalkan kewajiban maka hukumnya haram. Wasatiril aurati ya seperti di situ juga seperti permasalahan memberi air, memberi penutup aurat gitu kan. Terus wala tantahin naubah, mempersilahkan tempat untuk salat berjamaah pada orang lain yang mana tempat tersebut tidak dapat dibuat salat lebih dari satu orang atau giliran salat untuk orang yang akhir hanya bisa setelah habisnya waktu. Banyak nih wa asbahu dzalika wa in adda ila tarkis sunnah aw irtiqabi makruhun fa makruhun aw irtiqabi khilafil aula mimma laisa fihi nahyun makhsusun fa khilaful aula wa bihadza yartafi'ul khilaf. Di sini jadi teman-teman lihat ibadahnya apa. Tergantung ibadahnya. Jika mendahulukan orang lain akan menyebabkan meninggalkan kesunahan atau melakukan pemakruhan, maka hukumnya adalah makruh. Atau akan menyebabkan melakukan perbuatan khilaf al-aula, ya, berupa perbuatan yang tidak ada larangan secara khusus, maka hukumnya adalah khilaf aula juga. Dengan kesimpulan demikian, telah hilanglah perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Paham ya teman-teman? Jadi kalau nanti nanya korban untuk kakek yang udah meninggal, kalau secara nakal akal sih, secara akal hal yang sangat baik. Tapi secara ketentuan fikih, mendahulukan berkorban untuk diri sendiri ada hal yang patut diprioritaskan. Kakek saya mau korban, kamu udah korban? Belum. Udah diri kamu dulu. Anfusakum, jaga dirimu dulu. Wa ahlikum naro. Lanjut teman-teman. Kalau bab kurban berarti kalau kurban kita lanjut Ivana dulu. Siapa Hera? Nggak ada. Apa? Lanjut aja Bun. Lanjut Bun. Hera aja dulu, Hera. Aduh. Uni tadi itu sama Muslimah sama Pia sama Ani main ke itu. Enggak nanya Hera. Uni enggak, jangan sampai Uni. Itu Hera ngotot-ngotot enggak, cuma main itu tadi Uni. Enggak. Apa? Enggak. Uni mau bilang Hera mau nanya ke Ustadz atau bagaimana? Enggak. Udah Uni. Takut berebut. Nanti aku nanya. Nanti aku nanya. Aku sambil kerja ini Uni. Pertanyaannya tentang arisan jodoh itu sama Bunda Hera. Oh. Jadi gini, berarti kalau misalnya kita udah kurban, kita sekeluarga kurban, pas itu kita titip juga kurban untuk orang tua kita, boleh ya Ustadz? Yang almarhum gitu. Hukumnya tadi dibolehkan. Cuman tadi kan ada syarat-syarat ketentuan cara penitipannya. Kemana nitipnya? Amanah tidak?
Ya toh? Tadi udah dibahas juga bagaimana kalau umpama dari mulai yang menyembelih perempuan boleh atau tidak boleh selama dia mampu dengan syarat-syarat ketentuannya dalam menyembelih kurban. Wanita boleh menyembelihnya sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau masih ada laki-laki, lebih baik laki-laki. Bagaimana hukumnya pada saat untuk si orang yang berkorban, apakah harus hadir menyaksikan? Sunnahnya, hukumnya sunnah, tapi tidak diwajibkan. Oke. Terus ini Ustadz, masalah kurban dalam satu keluarga, misalnya Ustadz ada anaknya, ada istrinya, nggak tahunya ini anak-anaknya karena udah bekerja, udah ini, tapi belum secara moral belum lepas tanggung jawab dari orang tua gitu kan, tapi mereka sudah bisa untuk korban sendiri-sendiri, itu bagaimana Ustadz? Karena yang saya tahu ya dalam satu keluarga itu ya atas nama bapak aja, nggak ada atas nama istri, nggak ada atas nama anak, cuma satu aja korbannya, mau berapa aja, mau 2, mau 3 gitu. Bener itu gimana Ustadz? Gimana Bunda? Ulang Bunda. Jadi gini Ustadz punya anak 3, nggak tahu ini mereka udah kerja kan? Nah, mereka udah kerja, terus mereka ingin kurban juga gitu loh. Nah, terus mereka belum bersuami, masih di bawah naungan orang tua mereka gitu. Mereka ingin kurban juga, terus orang tuanya juga kurban gitu loh. Jadi itu karena udah banyak saya bertanya, kurban itu hanya atas satu nama, yaitu orang tua kita di rumah, suami, atau atas nama bapak kita sendiri atau suami kita gitu loh, nggak ada nama anak-anak. Gimana Ustadz? Oke, pertama kita bedah dulu hukum orang tua berkurban atas nama anak-anaknya. Sudah bisa berkurban, yang memang sudah bisa berkurban sendiri tetap dibolehkan. Oh, Kita pilah-pilah dulu ya. Kita pilah-pilah dulu ya. Boleh, dibolehkan. Hal ini karena kurban merupakan ibadah yang dibebankan kepada mereka yang mukallaf, yang berakal, yang balik dan mampu. Sementara anak yang belum balik tidak dibebani kewajiban berkurban karena dia belum balik. Orang tua berkurban atas nama anak-anaknya dianggap sebagai bentuk ibadah dan pengorbanan untuk keluarga dan tetap dia sah. Kita lanjut penjelasannya. Anak-anak yang belum balik tidak berkewajiban kurban. Kurban merupakan ibadah, teman-teman, yang dibebankan kepada mereka yang telah balik dewasa dan memiliki kemampuan finansial. Anak yang belum balik belum dianggap mampu melaksanakan ibadah kurban. Lalu nanti ada orang tua, boleh nggak berkurban atas nama anak? Orang tua masih bisa berkurban atas nama anak-anaknya. Hal ini diperbolehkan dan tetap dianggap sah. Kurban atas nama keluarga Ustaz dibolehkan nggak? Dalam banyak kasus satu hewan kurban bisa mewakili seluruh keluarga, termasuk anak yang belum balik. Lalu nanti ada tujuannya apa ketika berkurban untuk anak-anak? Ya, pertama tujuannya mendidik anak. Orang tua juga bisa berkurban atas nama anak-anaknya dalam rangka mendidik dan memberikan pemahaman tentang ibadah kurban. Lalu nanti tadi udah dibahas tuh, kalau nanti nanyanya lagi, tapi Ustaz nih kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Tadi kita sudah jelaskan. Kitabnya sudah kasih referensinya. Ada pendapat yang membolehkan berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, tapi juga ada yang tidak mengatakan tidak sah. Ya. Atau untuk orang yang masih hidup ya lebih boleh gitu loh. Nah, cuman perbedaannya ketika ada yang meninggal dunia. Tapi kalau dia itu berwasiat, oh berarti harus gitu loh. Karena dia wasiat kalau dia punya si mayat ini meninggalkan rezeki, maka alihkan untuk kurban. Kesimpulannya, berkurban itu atas nama anak yang sudah bisa berkurban sendiri tetap dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Hal ini karena kurban merupakan ibadah yang dianjurkan. Dan berkurban atas nama anak merupakan bentuk pengorbanan dan ibadah untuk keluarga. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Ustaz, ada juga yang menyarankan kan gini. Jadi anak Ustadz yang 3 tadi dia kurban 1, yang kedua 1 juga, yang ketiga 1 juga, terus Ustadz juga
kurban, istri karena dia juga mungkin ada penghasilan atau apa, dia juga kurban Ustadz. Tetapi nanti itu kan digabung jadi 5 kan Ustadz, jadi 5. Tapi itu pas kita menyerahkan ke panitia kurban, itu hanya atas nama Bapak Hanafi gitu, gitu nggak Ustadz? Ya enggak lah. Kalau umpama yang kurban atas nama kan ditulis di lehernya. Setiap itu ada leher, ada tulisannya. Iya, tapi katanya kalau anak-anak itu belum. Nah, itu karena males aja yang mengurban itu atas nama orang tuh. Makanya harus apa namanya? Sampai aja. Ini bukan masalah tentang masalah ada kalimat tapi orang yang berkurban dia itu pakai duit dia beli sak kambingnya. Ini nama saya Hanafi, yang kedua nama Hasina istri, yang ketiga nama Abdul Jalil, yang keempat namanya Abdurrahman, yang terakhir namanya Muhammad Hasan. Ya harusnya pada saat ini siapa? Oh namanya Muhammad Hanafi, potong. Ini siapa? Oh Hasina, potong. Ini siapa namanya? Abdul Jalil, potong. Nah, tapi kalau atas nama Ustadz sekeluarga ini kurban. Ya, karena malas aja mau nyebutinnya. Udah intinya gitu aja. Nggak beres udah. Jadi harus disebut satu-satu gitu Ustadz. Ya iyalah, ngapain? Berarti kalau pengen Itu jadi kayak jadi satu gini aja gampangnya. Pokoknya Gimana, ditaruh Ustaz? tuh lehernya kambing, taruh lehernya kambing langsung aja diituin pakai pakai beko gitu, putusin atas nama semua orang gitu. Kan nggak gitu juga Bunda. Jadi Ya, harus ini ada adab namanya, adab istilah untuk ini. Itulah Iya. yang terkadang jangan bikin ruwet dalam hukum. Nama sudah ada di situ di leher tercantum, ya udahlah. Gitu loh. Jadi setiap ngemotong itu dikalungin, tulis nama. Ya, Gitu loh. itu iya Ustadz, tetapi di dalam satu keluarga yang namanya anak lanangnya, anak gadisnya gitu, itu belum lepas tanggung jawab dari orang tua, tapi mereka sudah menghasilkan dan itu bisa dia berkurban, tapi nanti disebut hanya atas nama kewajiban berkurban itu hanya satu di dalam satu keluarga katanya. Nah, ini Bunda, lucu tadi kan di saya situ. sudah sebutkan Bunda rinciannya. Kan Iya, tadi saya iya. sudah sebut rinciannya. Iya, Kalau Ustaz. anak yang belum balik tidak berkewajiban, pertanyaannya tuh anak balik enggak? Udah, Ustadz udah bisa Ya, kan tadi saya sudah sebutkan kalau dia balik berarti mengatasnamakan diri sendiri. sendiri. Ampusakum wa ahlikum. Nara. Jaga dirimu dulu. Ya. Gimana kamu mau jaga istrimu, anak-anakmu loh? Kamu aja masih belum bener. Begitu juga sebaliknya anaknya. Ini anak pengen benerin bapaknya, ibunya, mamanya, tapi anaknya aja belum bener. Kamu benerin dulu, nak. Kamu kurban untuk dirimu, jangan untuk ayah ibumu dulu. Kamu udah berkurban belum? Tapi saya mau berkurban untuk ayah ibu ya, boleh-boleh saja. Tapi yang lebih diutamakan kamu dulu yang berkurban. Setelah kamu sudah berkurban, kalau kamu ada rezeki lebih, boleh untuk beli lagi untuk orang tua. Siap Ustaz. Ini masalahnya karena yang nyembelih aja yang malas. Jadi jangan nanya ke Ustadz. Yang nyembelih yang malas. Kalau nanya hukum, wallahu ta'ala alam sab, kita sudah sebutkan tadi. Gitu. Siap Ustaz. Tuh. Lanjut. Apa? Uni pindah aja tempatnya beli kurbannya Uni karena malas. Enggak paham Uni, ada yang di bawah melintas yang ngomong kemarin itu di komal seseorang. Nah, paham. Ustaz. Tuh, jadi biar Kalau beli kambing satu, kurban untuk satu keluarga itu boleh apa kambing 2? Oke, di situ sudah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu, sempat dari almarhum siapa tuh mengatakan bahwa kambing itu bisa untuk sebagaimana Rasulullah, hadza li wa ummati, ini untukku dan umatku. Nah, ini perbedaan pendapat, tapi kita sudah sepakat pada waktu itu kita luruskan bahwa kambing untuk satu orang. Itu. Sudah, kalau ditanya mana lebih bagus sapi atau kambing, tadi saya sudah kasih referensinya. Andaikan pada waktu Nabi Ibrahim
alaihissalam pada saat penyembelihan ada hewan kurban yang lebih baik pada saat itu, mungkin digantinya bukan kambing tapi sapi atau onta. Berarti artinya mana lebih baik? Sapi atau kambing? Ya kambing. Itu. Kalau nanya tentang masalah fikih ya harus jelas di situ. Mana lebih utama, kambing atau sapi atau ya kambing. Tapi kalau nanya sama orang kampung, enakan sapi Ustadz karena dagingnya banyak. Karena itu larinya bukan tentang masalah fikih tapi tentang daging. Sampai sini paham? Oke. Oke. Ya kan kalau orang kampung kan pengen Kalau mau daging ditulis aja. keluarga beli satu aja Bunda. Bunda beli satu aja, ditulis satu keluarga, itu udah sah. Ya kan Pak Ustadz? Enggak sah. Kambing tuh untuk satu. Masih nggak Diulang ngerti lagi juga, Mak ya. Pia. Udah selesai, udah finish. Orangnya di bawah juga nggak ada yang yang ngeres itu. Satu kambing untuk Ribet keluarga, amat, kambing kambing 5 untuk satu juga orang. satu. Ya kambing 5 satu-satu. Nah, gitu. Iya, jadi kalau di kami Sumatera Barat ya, di Sumatera Barat misalnya korban itu satu, misalnya di keluarga itu 7, itu satu sapi itu 7 kambing gitu, tapi tetap ukurannya satu kurban itu satu kambing. Di mana-mana juga gitu kan Ustadz. Ya, tapi kalau pengen tahu belajar ilmu fikih hukum mana lebih afdol, saya harus jelaskan sesuai Ya. dengan kaidah ilmu hukum. Ya. Lebih utama sapi atau kambing cara pengorbanan Kambing. kambing. Ya, Kalau nanya sama orang kampung lebih enak mana? Sapi karena dagingnya lebih banyak. banyak dapat kuponnya. Ya. Kalau nanya tentang masalah lebih utama, kambing karena kambing pada saat itu adalah yang menggantikan pengorbanan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail, ya. Nah, nanyanya di sini bukan tentang makanan yang lebih enak, tapi tentang hukum. Ya saya jawab lebih utama adalah kambing. Masih nggak paham juga nanti di bawah teman-teman. Udah paham. Iya. Kalau nanya masalah di kampung enakan mana? Oh, enakan sapi dagingnya banyak gitu kan. Apalagi ada orang yang anti sama daging kambing, ada kan? Nggak seneng sama bau kambing kan gitu. Kalau nggak seneng bau kambing karena yang motong nggak ngerti. Kalau orang yang ngerti motong kambing, yang masak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang masaknya juga kalau nggak pinter-pinter masak kambing tuh amis. Iya. Yang motong nggak bisa, yang masak nggak beres. Udah deh. Aduh. Begitu yang masak sambil ngeliat mukanya Ani, mukanya Hera, Muslimah, muka Azam, muka Fia, tambah ruwet udah asem deh. Kalau Ani mah bukan sambil masak ngeong, bukannya ngembek. Kita sambil masak kita aduk, ada yang meong, ada yang me, udah tambah asem deh tuh. Lihat muka Via aja deh. Aku lagi cari makananku, Pak Ustadz. Apa ini lagi di mall kah? Lagi di itu? Di Hong Kong lagi jalan-jalan, dia lagi diusir sama juragannya dia. Oh, lagi mau belanja di Di pasar. Awas nanti keliru beli kambing lu, awas. Kurban. Udah dapat 1 ekor ikan. Ya kan? Jadi fadilah daripada keutamaan kurban itu teman-teman memang sangat besar. Salah satunya adalah amalan yang paling dicintai Allah di hari raya Idul Adha. Jadi berkurban itu juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan saran untuk meningkatkan ketakwaan. Selain itu berkurban juga memiliki dimensi sosial, kemanusiaan dengan berbagai kebahagiaan dengan orang-orang yang mampu. Ini masih ada.
Ya, di antaranya adalah kalau pengen tahu tentang masalah amalan yang paling dicintai Allah dari hari raya Idul Adha itu adalah amalan yang paling dicintai sama Allah. Ya. Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah kurban merupakan salah satu pintu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ketakwaan, tanda rasa syukur. Nah, kalau dimensi kemanusiaannya, berkurban juga memiliki dimensi sosial, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu. Mungkin dia selama setahun nggak pernah ngerasain daging kambing. Dengan adanya Idul Kurban dia bisa ngerasain, gitu kan? Dan juga dapat menghapus dosa, penebus kesalahan. Berkurban dapat menjadi penghapus dosa dan penebus kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Nah, bahkan itu nanti bisa jadi kendaraan nih. Ya. Kelak akan menjadi tunggangan di hari kiamat bagi orang-orang yang berkurban. Masya Allah. Itu keren itu, ya. Ya, nanti ketika ada orang-orang berkurban, ini penting. Bahkan mendapatkan lipat ganda dari setiap tetes darah, bulu-bulu, setiap helai rambut hewan kurbannya. Itu akan menjadi pahala bagi orang-orang yang berkurban. Ya, membawa kebaikan bagi orang banyak. Malaikat Ustadz, kalau kita kurban minta jatah daging 5 kilo bolehkah? Hukum seseorang yang berkurban minta jatah daging 5 kilo atau jumlah tertentu adalah diperbolehkan. Tapi dengan syarat jatah tersebut tidak diperuntukkan sebagai upah panitia atau penjagal, melainkan sebagian yang sah untuk dimakan atau didistribusikan sesuai dengan syariat kurban. Jadi perbedaan kurban sunnah dan wajib apa? Dalam kurban sunnah, orang yang berkurban boleh mengambil bagian daging kurban untuk dikonsumsi sendiri atau keluarganya. Tapi sebagian besar daging kurban wajib disedekahkan, fakir miskin sebagian besarnya, Bang Hari. Ya. Nah, jatah daging secara umum orang yang berkurban boleh ngambil 1/3 bagian daging kurban untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Sedangkan 2/3 lainnya wajib disedekahkan. Seumpama saya naruh nih kurban, kelarnya kita ambil paha belakang bagian kanan. Nah, boleh. Ada syarat jatah daging kurban yang diambil oleh orang yang berkurban tidak boleh diperuntukkan sebagai upah atau imbalan kepada panitia atau penjaga. Tidak boleh. Kalau daging kurban ini diberikan sebagai upah maka hukumnya haram. Ini harus nih. Ya, pahami nih. Daging kurban diberikan sebagai upah hukumnya haram. Tidak boleh. Nah, ya. Ini Ustadz bertanya tentang itu, Ustadz. Yang terkait Ustadz sampaikan barusan. Gini Ustadz, kita sekeluarga itu kan banyak yang jauh-jauh ya Ustadz. Jadi berkurbannya kan di kampung tuh. Jadi ada yang disebut yang istilah segumpal daging untuk yang berkorban itu kita kasih ke saudara jauh. Kayak ini boleh ya Ustadz, bukan upah gitu loh. Iya boleh. Boleh ya. Soalnya tadi saya bilang sunnah tidak diwajibkan. Asalkan dia memberikan hewan kurbannya kepada orang yang mengerti ilmu dalam berkurban, memotongnya. Siap. Gitu. Oke. Itu tadi yang saya bahas kurban wajib. Kalau kurban sunnah, jika kurban sunnah dilakukan sebagai sunnah, maka orang yang berkurban boleh ngambil sedikit daging kurban untuk dimakan sendiri atau keluarganya. Dengan niat untuk mendapatkan berkah dari ibadah kurban dan tidak boleh berlebihan. Kalau korban mana? Saya mau beli kambing untuk nanti kurban. Itu jadi nazar tuh Bunda. Haram tuh. Ya. Ngerti nggak? Bunda lagi jalan. Mau kemana Bunda? Mau beli kambing. Buat apa? Buat nanti nih saya mau kurban.
itu jadi nazar. Bunda ndak boleh makan dagingnya secuil pun. Oh, iya. Hati-hati, cuman gara-gara dari kata-kata doang tuh. Ini ilmu. Apa? Kalau saya dulu kalau di Kuitang waktu itu Habib Ali dan juga termasuk Habib Naufal dan para guru-guru ya, para syekh mengatakan itu. Jadi ada kalimat kalau dia itu karena nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh mengambil daging kurban sama sekali. Lalu nanti panitia, jika kurban dilakukan sebagai wajib misalnya karena nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh mengambil daging kurban sama sekali. Nah nanti itu kalau yang kurban yang wajib. Kalau panitianya gimana? Jika panitia kurban adalah orang yang sama dengan orang yang berkurban, maka daging kurban yang diambil oleh panitia boleh dipergunakan sebagai sedekah, bukan sebagai upah. Nggak boleh. Kalau sebagai upah haram. Siap, Ustaz. Itu. Jadi kesimpulannya apa? Seseorang yang berkurban boleh meminta jatah. Untuk temanku yang tadi nanya nih, akhi fillah nih di bawah, minta jatah 5 kilo daging kurban atau jumlah tertentu dengan syarat jatah tersebut bukan sebagai upah panitia atau penjagal, melainkan bagian yang sah untuk dikonsumsi atau disedekahkan. Kayak Bunda tadi, saya mau kasih orang saudara saya yang jauh, sah, itu boleh. Jika kurban dilakukan sebagai sunnah, maka orang yang berkurban boleh mengambil sebagian kecil untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang sedangkan sisanya wajib disedekahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Sampai sini juga. Mana Habib Zaki? Kaifa haluk? Alhamdulillah khair, antum kaifa? Khair, berdoa ikut. Mana Bib? Silakan tambahkan lagi Bib kalau mau ini Bib. Ana nggak ngelihat lagi. Anak nyimak, izin nyimak anak. Lanjut, kali ada yang mau ditambahkan Bib tentang kurban ini Bib, biar jamaah pada tambah bener Bib. Jangan cuma tiap tahun kurban perasaan mulu nih Bib, gara-gara tertolak jadi korban perasaan Bib. Wah, bahaya nih. Sama benar. Alhamdulillah tadi yang disampaikan sama Ustadz Muhammad sudah jelas. Tinggal kita bagaimana untuk niatnya, karena salah mengucapkan jadi salah nanti ya. Misalkan kita mau beli korban, saya mau beli sunnah korban atau beli kurban sunnah untuk sunnah. Ya, Sat ya, kurang lebihnya gitu Sat ya. Hasan, betul Bib. Kalau misalkan tadi antum bilang, karena bentar lagi mau beli korban, beli kambing korban, nah itu kita nggak boleh mengambil hak yang kita korbankan. Kalau disunahkan dapat. Anda takut salah Bib, takut lupa Anda Bib, soalnya fatul ilmiah nisyan Bib, takut salah. Anda pernah ngaji gitu Bib dulu di Kuitang. Tapi bener ya Bib ya? Sawa. Itu ceramahnya Habib Alwiki. Ya Allah, ya Allah ya Rahman. Allah alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Ana izin simak aja. Boleh, silakan teman-teman tanya-tanya lagi. Jangan sampai waktu kita terbuang kecuali untuk nuntut ilmu. Saya selalu bilang, Beb, emak-emak itu, Beb, akhwat ini harus disibukkan sama nuntut ilmu, Beb. Karena kalau emak-emak ini nggak disibukkan sama nuntut ilmu, para akhwat, dia akan disibukkan sama perasaan-perasaannya, Beb. Dia akan disibukkan dengan persangkaan-persangkaannya. Maka muslimah ini, para wanita ini harus disibukkan sama ilmu, disibukkan dengan belajar, rutin, menghadiri majelis ilmu di komal-komal. Jangan pargoy-pargoy. Dia pargoy, Beb. Ku menangis gitu, Beb. Waduh, bahaya. Nulis nasihat-nasihat yang faedah, lalu sebarluaskan. Kenapa? Teman-teman para akhwat, agar perasaan itu tidak mendominasi dalam hidup Anda. Tapi yang memimpinnya adalah ilmu, dan yang menghantarkan kepada kebaikannya adalah amal.
Gitu. Monggo silakan nanya-nanya nih, mumpung di sini ada Habib datang. Enggak, mau komplain Ustadz Aduh, ada Habib komplain. sama Kalau itu. roster kuat komplain, Ana udah. Lanjut. Mau komplain Habib. Jangan itu, jangankan mak-mak, bapak-bapak juga suka pargoy, suka ini juga Habib, Ustadz. Ya kan, jangankan mak-mak, bapak-bapak juga harus banyak ilmu gitu. Ya, betul. Kurangilah. Artinya dengan adanya niatkan. Nama lama lebih niat, nama likul limri iman. Artinya gini, niatkan. Saya ngunduh aplikasi TikTok tuh mau nambah saudara, nambah sahabat, nambah guru, ya kan, nambah kakak, adik, orang tua, dan semuanya niat silaturahmi, dan juga tujuannya untuk nambah ilmu. Gitu loh. Iya, ini kalau si Meong kan ngumpul banyaknya gibahin orang. Meong. Ya Allah, aku dari tadi anteng pun di sini rame banget. Tanya aku di pasar. Sebenarnya aku mau bertanya ini sama Habib. Ini tunggu dulu, Bunda nggak mau. Emang Meong? Oh namanya Meong. Aduh, nggak sadar Bunda. Jadi Meong tuh kan di stasiun Poni di sebelah Bunda gitu kan. Gini Bun, ketika aku kesel sama anakku, namanya kan Melani anakku tuh. Yang cantik itu Bun. Nah, kalau lagi kesel aku panggil dia Meong. Nah, kalau lagi marah tuh disebut Meong. Wah, manyun dia Bun, lucu sekali. Makanya aku pakai nama Meong begitu. Jahat kali anaknya dipanggil Meong. Ini nggak boleh nih. Dia suka kali sampai ngamuk-ngamuk minta beliin Meong. Meong itu Meong Persia yang dia minta. Itu berapa juta belinya? 3 hari mati. Astagfirullahaladzim. La haula. Udah. Serahkan ke Ustadz untuk jawab. Ini Pak Ustadz, izin bertanya dulu Pak Ustadz. Kan di sini permasalahannya dengan noten ini Pak Ustadz. Ketika satu orang ibu bapak nih, dia muslim. Nah, dia itu memiliki anak dan anak itu murtad Pak Ustadz. Tapi si ibu ini berharap nggak tahu, posisinya tidak tahu. Jadi si anaknya itu masih pura-pura lah jadi muslim, tapi di tempat lain dia ke gereja gitu. Nah, udah gitu dia itu dikasih kurban. Dikasih apa? Kurban. Nah, udah gitu mungkin terharu atau gimana si anaknya ini balik lagi. Tapi saat dikasih kurban itu dia itu posisinya lagi murtad itu Pak Ustadz. Nah, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah harus dikurbanin lagi atau mungkin itu sudah sah? Tapi kan posisinya waktu itu kan dia murtad Pak Ustadz. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Bingung kan? Tafadhal, Bibina, monitor. Fadal Ustadana, antum awalan, ana nyimak aja. Fadal. Aksan antum. Bibina, Ana lagi sambil ini Bibina, sambil ngadu kopi karena Ana sambil AC antum datang di sini. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gini, hukum berkurban untuk orang yang posisi murtad ya. Dalam arti kata, jadi ketika ada orang ya, menurut pandangan para ulama, ketika ada orang yang posisi murtad, terus dia dikasih posisi sama orang tuanya berkurban atas nama orang yang murtad ini, bagaimana hukumnya? Begitu maksudnya nih. Jadi berkurban atas nama orang yang telah murtad, keluar dari Islam, tidak dianjurkan. Itu tidak dianjurkan oleh para ulama. Karena apa? Murtad itu merupakan perbuatan yang sangat berat di sisi Allah dan memiliki apa? Sanksi. Ya. Jadi dia memiliki yang namanya sanksi yang sesuai. Jadi berkurban itu atas nama orang yang murtad dianggap tidak sah. Jadi tidak memenuhi syarat kurban yang benar.
Nah, penjelasannya gimana? Kurban atas nama orang yang masih hidup contoh. Para ulama umumnya berpendapat bahwa kurban atas nama orang lain yang masih hidup hanya sah jika ada izin dari orang yang bersangkutan. Pertama itu. Jika tidak ada izin, maka kurban tersebut dianggap hanya sebagai sedekah biasa. Paham ya nih ya, teman-teman? Nah, nanti disempurnakan nama Habibina nih. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal contoh. Tadi saya sudah sebutkan kitabnya, rujukannya dari awal. Orang yang sudah meninggal ini tetap dianggap. Jika ada wasiat dari almarhum pada saat dia masih hidup. Nah, jika tidak ada wasiat, maka tidak sah kurbannya atas nama orang yang sudah meninggal. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang tiga, Hanafi, Maliki, Hambali, ini tetap sah. Itu kita sudah ambil referensi kitab yang pertama tadi kita sudah baca. Nah, kurban atas nama orang murtad. Jadi berkurban atas nama orang yang murtad tidak sah karena ia telah keluar dari Islam. Kenapa? Jadi berkurban ini adalah ibadah yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Sedangkan orang yang murtad telah meninggalkan keimanannya itu. Ya, paham ya? Nah, lalu nanti gimana? Kesimpulannya, berkurban atas nama orang yang murtad tidak dianjurkan karena ia telah keluar dari Islam dan tidak lagi menjalankan ajaran Islam. Nah, kurban adalah ibadah membutuhkan keimanan, ketaatan kepada Allah. Sementara orang yang murtad telah meninggalkan keyakinan tersebut. Ya, lebih baik jika orang tua yang ingin berkurban melakukan kurban atas namanya sendiri, atas nama orang yang masih beriman kepada Allah. Begitu. Ani, silakan tafadhal Ustadzina Habibina. Insyaallah. Ngana sambil ngituin kopi sampai di ini nih sampai ngaduknya setengah nih. Lanjut. Kahwa dulu kahwa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hanafi sudah jelas. Sudah jelas. Jadi kalau kita punya orang tua, misalkan kita mau niatkan korban ini buat orang tua kita sudah tiada, itu nggak boleh kalau kecuali orang tuanya di masa hidupnya wasiat, tong atau neng, tolong ya kalau gua mati nanti beliin gua kambing ya untuk korban. Nah itu boleh. Boleh, tapi kalau tidak ada wasiat dari almarhum maka tidak boleh, benar yang disampaikan sama beliau. Jadi untuk murtad yang sudah keluar dari agama Islam maka nggak sah korbannya. Maka disayangkan 1000 sayang. Maka kita sebagai orang tua didiklah anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mungkin itu aja yang Ana jelaskan kurang lebihnya. Karena di sini juga Al-Fakir mengambil tawaruk keberkahan dari beliau. Lanjut. Coba kurang jelas suaranya, kurang jelas. Gini Ustaz, misalnya kita berkurban nih, tapi kita juga dapat pembagian daging kurban itu, padahal kita juga berkurban pada saat itu. Gimana itu Ustaz? Boleh nggak? Tadi kan sudah dijelaskan, kalau kita berkorban dengan niat sunnah berkorban, maka kita boleh mendapatkan yang kita korbankan. Itu. Tapi kalau kita niatkan itu korban untuk wajib, maka kita tidak boleh mengambil yang kita korban. Itu. Bukan begini Ustaz. Maksud saya hewan kurbannya misalnya Ustaz berteman dengan saya nih. Ustaz berkorban, Hera juga berkorban. Ustaz ngasih saya, padahal saya juga mampu. Gimana itu Ustaz? Maksudnya gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya makasih Ustaz. Lebihnya boleh. Karena gini, karena kan saya berkorban nih, sunnah.
Nah, tadi yang sudah dibilangkan, berkorbanlah untuk berbagi-bagi sama orang-orang yang kurang mampu. Misalkan, antum adalah teman saya misalkan, udah, gue mau ngasih nono teman saya dah. Kali dia belum dapat atau buat apa kayak gitu. Udah, itu nggak apa-apa. Walaupun sama-sama gitu, kita Ustaz. berkorban. Sering gitu. Siapa tahu dia nggak berkurban, kiriminlah ke sana. Masihlah ke sana. Biasa ada dikirimin sama orang-orang yang lewat itu katanya kurban di atas, dikasihlah berapa kilo begitu. Padahal kita nggak berkurban, tapi beliau mungkin teman kita itu udah nggak tahu kalau kita juga berkurban. Ya, nanti dijelasin Ya, sama makasih, Ustaz. Ustadz Muhammad. Sama-sama. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khair. Fadhal Ustadzana, Ustadz Muhammad, fadhal. Iya, ana lagi ngituin ketak-ketek ini di sini. Ya, lanjut. Lanjut Ustadz. Ya, gimana Hera? Tadi pertanyaan apa Hera? Beliau tadi bertanya, bagaimana misalkan ana berkorban, antum berkorban. Umpama Hera gitu loh. Ustadz, ini ana nih ada kelebihan nih. Kemarin ana habis dapat 2 miliar nih. Antum kalau mau korban dah, ana kasih deh 500 juta. Itu bagus. Beb, ana juga ngasih antum nih 5. Oh, bagus. Apalagi dibagi-bagiin semua nih. Bunda Ani, Bang Dian, bagus itu. Bagus. Ya ada korban dah, ana ada rezeki nih buat antum nih. Itu boleh tuh. Tuh. Gitu Ustaz. Dagingnya maksudnya tadi, bukan Jadi duitnya gini, yang mau Ustaz. dibagi-bagi. Jadi sama-sama dapat daging korban. Gitu sama-sama dapat. Jadi anak korban nih. Nah, anak dapat Jatahnya dapat. Anda bagiin ke dia dagingnya gitu. Oh iya Yang boleh. Kan tadi udah dibahas itu, Hera. Udah dibahas tadi. Itu. Yang penting jangan untuk upah. Untuk upah itu haram, enggak boleh. Daging kurban itu untuk upah enggak boleh, haram. Contoh nih kayak ada kulitnya tuh, ya, dijual, duitnya tuh buat upah. Itu haram tuh, enggak boleh. Enggak boleh itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu. Ustaz, mungkin Hera tadi tidak dengar. Maaf Ustaz. Maafin Ustaz, mungkin gak dengar lagi di luar. Apa nih Ustaz? Biasanya kalau bulan hari raya kurban itu kan banyak tuh yang mengambil kulit atau yang ngambil jatah-jatah kulit gitu. Apa gitu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Oke, jadi kalau hukum memberikan kulit hewan kurban, sapi atau kambing sebagai upah untuk tukang jaga, itu kan tidak dibolehkan menurut para ulama. Lain kalau kurban adalah ibadah, pengorbanan yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti bayar upah jagal. Makanya di sini penjelasan kalau kita dapat kutipan dari ngaji kita dulu, larangan jual dan upah. Jadi menjual kulit hewan kurban atau menggunakannya sebagai upah tukang jagal dianggap tidak sah dan merusak makna kurban. Itu katanya. Jadi Rasulullah SAW itu diriwayatkan Bukhari Muslim menegaskan kan bahwa tidak boleh memberikan apapun dari hewan kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Itu kan sudah jelas. Jadi pemanfaatan kulit kurban, hewan kurban sebaiknya digunakan untuk sedekah atau dimanfaatkan untuk keperluan yang lain seperti membuat kantong, air, timba, atau peralatan lain. Kan gitu tuh yang sering tuh. Ini kan dari tahun ke tahun tuh. Pertanyaan seperti itu tuh. Jadi biaya upah tukang jagal harus ditanggung oleh orang yang berkurban. Bukan diambil dari hasil hewan kurban. Bisa juga dengan menyiapkan dana khusus atau mematok tarif untuk biaya operasional. Nah, nanti ada pendapat ulama nih. Seperti Imam Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad.
Dan lainnya sepakat bahwa tidak boleh memberikan kulit atau bagian tubuh hewan kurban sebagai upah jagal. Gitu aja sih. Itu. Alhamdulillah. Nah, karena kan banyak ya, Sat. Kalau banyak. Dan itu kan pasti tuh panitia yang masjid ini datang masjid ke sini minta jatah. Banyak tuh ya. Gitu-gitu. Padahal kita orang ini sudah pernah ngasih tahu tapi tetap melakukan. Nah, itu tugas kita hanya dakwah sih kadang, Beb. Iya. Kita udah ngasih tahu gitu, khalas sudah gitu loh. Tapi ya kadang banyak yang dimusuhin juga, kadang kita juga kadang begitu. Benar. Enggak apalah, penting kita sudah menyampaikan. Tugas kita cuman berdakwah aja, udah nyampein yang kita tahu gitu loh. Masya Allah. Ayo silakan yang mau bertanya selain tentang kurban apa saja boleh, silakan. Selain itu di luar tema kurban, fadhol silakan. Monggo teman-teman, sambil salawat di bawah tap-tap layar. Sambil sallallahu ala Muhammad, sambil salawat teman-teman, tap-tap layarnya. Mudah-mudahan berkah selalu teman-teman di bawah. Amin. Allah saling bantu doa. Mudah-mudahan teman-teman di bawah sehat selalu, berkah selalu semuanya. Niatin di bawah tuh ilmu ya. Niatkan di bawah untuk nuntut ilmu. Karena kalau niatnya nuntut ilmu, masya Allah ganjarannya luar biasa tuh. Karena banyak sekali dalil yang kita temukan siapa orang yang nuntut ilmu itu keutamaan dari orang-orang yang nuntut ilmu itu, bahkan ikan-ikan di lautan itu memohonkan ampun. Ya, nanti kita bacakan orang-orang yang nuntut ilmu itu ketika ikan-ikan di lautan memohonkan ampun untuknya. Ya, bayangkan teman-teman, itu loh.